Terima kasih rekan-rekan semua ya. Jadi kedatangan kami ke sini adalah untuk mencari kepastian. Kenapa saya katakan mencari kepastian? Karena saya mengajukan permohonan itu secara tertulis, bukan secara lisan. Jadi saya minta supaya dijawab secara tertulis. Tuh. Yang kedua, saya minta ada kepastian hukum. Artinya kita minta supaya segera dilimpahkan perkara ini ke pengadilan. Kita fight di persidangan, kita akan buka-bukaan, bongkar-bongkaran secara hukum ya. Jadi bongkar-bongkaran secara hukum. Nanti kita lihat seperti apa prosesnya. Yang jelas Niki udah siap, karena bagi Niki ini harus diungkap semua yang sebenarnya seperti apa. Jadi itu tadi yang saya sampaikan, saya minta supaya segera limpahkan saja, nggak usah berlarut-larut, karena harus ada kepastian hukum buat seseorang yang menjadi tersangka, seperti itu. Tapi secara lisan udah ada jawaban, Bang? Saya nyampaikannya secara tertulis. Kalau saya nyampaikannya secara lisan, saya minta dijawab secara lisan, itu saja. Terus tanggapan PKRI apa, Bang? Ketika Ya nanti mereka akan menjawab secara tertulis. Soal jawabannya itu sama dengan apa yang disampaikan, itu sudah bukan menjadi masalah bagi kami. Karena kami butuh kepastian. Jadi kalau disampaikan terus apalagi menjadi berita, sedangkan kami kirim suratnya bukan secara tertulis sudah disampaikan dan ada tanda terimanya. Ya, seperti itulah prosesnya. Kami juga sempat diskusi tentang persoalan ini. Saya tidak mau berbicara pasal dan seterusnya karena itu nanti saya akan ungkapkan di persidangan, khususnya eksepsi. Karena banyak yang harus dieksepsi, banyak yang harus diungkap. Seperti itu. Selama belum saya terima secara tertulis, saya tidak bisa menanggapi. Ya, saya kirim suratnya secara tertulis. Jadi tolong hargain juga, karena saya juga sama dengan jaksa, sama-sama penegak hukum. Sama-sama diatur oleh undang-undang. Advokat diatur oleh undang-undang advokat, kejaksaan ada undang-undang kejaksaannya. Saya kirim surat secara resmi, saya minta dijawab secara resmi. Seperti itu. Artinya jawabannya baru lisan. Apapun jawabannya, jawab saja secara tertulis. Karena itu akan saya sampaikan kepada Nikita. Kalau lisan, bagaimana saya bisa memegang? Kecuali saya datang ke sini dengan mengajukan permohonan secara lisan, saya minta dijawab secara lisan. Bang, tapi tadi pas ngasih jawaban secara lisan, apa pertimbangannya, alasannya masuk akal nggak menurut abang sendiri? Kalau urusan subjektif terserah orang yang mempunyai kewenangan. Jadi kalau urusan subjektif berarti kan orang punya kewenangan. Kalau orang punya kewenangan, bagaimana kita bisa menanggapi? Tanyakan kepada orang yang punya subjektif. Kalau alasannya subjektif itu alasan yang melekat kepada seseorang, susah kita berbicara kalau alasannya subjektif. Padahal hukum ini bukan alasan subjektif aja, banyak alasan. Salah satunya adalah objektif, salah satunya terkait pasal, salah satunya yang menjadi tersangka adalah seorang wanita yang melaporkan seorang laki-laki. Kasusnya adalah berbicara atau menulis sesuatu di dalam media sosial. Ingat, Nikita seorang wanita menulis sesuatu dalam media sosial dilaporkan oleh seorang laki-laki. Titik. Anda bisa menilai kasus ini seperti apa. Bagaimana seorang wanita hanya memposting tulisan terhadap seorang laki-laki harus berurusan hukum, harus masuk penjara. Itu saja. Iya, Bang, tadi kan alasannya tadi disebut bahwa Subjektif alasannya. Yang lain-lain saya tidak tahu. Kalau alasan subjektif Anda tanya kepada yang punya alasan, bukan saya. Bang, tapi tadi sudah disebut artinya apa, dia mengingat track record Nikita. Saya tidak mau menanggapi track record. Semua orang punya track recordnya baik. Nikita itu tidak pernah dipenjara. Dalam artian dihukum, dia pernah dihukum percobaan, itu pun kasus berantem dengan mantan suaminya karena saya yang menangani. Dihukum percobaan. Ributnya masalah apa? Ngelempar asbak kepada suaminya. Perkara apa lagi yang Anda mau tanyakan? Hanya satu kan? Nah, saya sampai. Bahwa akan menghambat proses. Kalau menghambat proses persidangan, tidak mungkin Niki saya bawa kemari untuk saya serahkan. Jadi Niki itu bukan dipanggil oleh kejaksaan atau dipanggil oleh polisi, tapi Niki datang sesuai dengan tahap 2. Jadi tidak ada alasan menghambat. Kalau menghambat Niki nggak akan hadir. Udahlah, terserah mau pakai alasan subjektif, itu haknya, wewenang daripada kejaksaan. ada info, Bang, kapan? Nah itu pertanyaannya, tanya ke dalam. Yang jelas semua orang harus mempunyai kepastian hukum. Segera limpahkan, kita fight di persidangan secara hukum. Tadi sempat disampaikan juga sudah menyiapkan 5 JPU. Oh enggak apa-apa lah, mau berapa saja nggak ada masalah. Karena yang namanya jaksa itu satu kesatuan.
biasanya itu jaksa penuntut umum terdiri dari ABC, tapi itu jaksa penuntut umum. Jadi jangan dinilai jumlahnya. Niki tetap akan diajukan di persidangan oleh jaksa penuntut umum. Jumlahnya berapa itu bukan menjadi masalah. Tapi Niki sudah nggak sabar langsung. Iya, dia pengen ingin sidang bongkar-bongkaran, ingin buka-bukaan. Kita lihat nanti apa yang terjadi. Kami minta memonitor proses ini, ikut di persidangannya, apa yang akan meledak-meledak. Bang, ketemu siapa tadi di dalam? Tadi saya bertemu dengan Kasipidum, ngobrol, minta ada kepastian hukum. Pak Kasipidum, saya kirim suratnya secara tertulis, jawablah secara tertulis. Jangan sampai justru nanti yang menjawab orang lain. Saya kan jadi bingung, kirim suratnya di kejaksaan, kok yang menjawab orang lain. Jadi saya bingung, apa kantornya udah pindah, kan gitu. Ternyata kantornya masih di sini, makanya saya masuk ke dalam. Saya minta surat saya dijawab secara resmi. Berarti kedatangannya untuk meminta jawaban itu ya? Iya, saya minta jawaban dan minta segera limpahkan di pengadilan. Bang, dengan adanya penolakan merasa Saya ganjal nggak sih, minta Bang? jawaban tertulis, baru kita wawancara lagi. Bang, ini kan rencana mau kabar penolakan, tapi ada pengajuan lagi Nggak. apa ya, Bang? Kita minta limpahkan ke pengadilan. Langsung pengadilan, Bang. Pengadilan saja, buka-bukaan, bongkar-bongkaran. Buka-bukaan secara hukum ya, artinya kita fight secara hukum. Apa sih ini yang jadi masalah? Ingat, yang dilaporkan seorang wanita yang memposting tulisan, yang melaporkan seorang laki-laki. Akibatnya Niki harus ditahan. Itu saja kasusnya. Harusnya seperti apa Bang? Jangan tanya mereka kalau harusnya. Saya kan pengacara, Nah, tidak itu. seharusnya. Kan pengacara lebih tahu juga. Enggak, harusnya tidak bisa ditahan. Artinya ini kan Dengan alasan mungkin Bang? Ya kalau Anda bilang alasannya satu, ini pasal 27 ayat 3 itu pasal induk Mas. Jadi gini, kalau selalu berpedoman pasal 36, pasal selanjutnya itu pasal anak. Kalau kita berbicara, Anda jangan mengakuin seorang anak tanpa mengakuin ibu. Beda dengan kasusnya misalnya melakukan tindak pidana penipuan atau penganiayaan, misalnya 351, junto 335. Ini dua pasal yang berbeda, persoalannya beda. Kalau pasal ini melekat dengan pasal 27 ayat 3, bukan pasal yang berdiri sendiri. artinya ini antara personal dan Nikita dan itu ya, Bang. Tidak ada perusahaan segala macam. Nggak tahu saya, nggak ada perusahaannya, wong dia nggak pernah ngurusin kok. Nikita itu nggak kenal dengan yang melapor. Disampaikan, saya nggak kenal. Aja ya, Bang, ya? Nggak kenal, dia nggak kenal, cuma ada orang bahasanya itu minta tolong Nik, ada kasus kayak ini Nik, saya sudah lapor ke polisi, mohon dibantu. Kita minta supaya kasus yang ada di Polsek, kalau nggak salah saya ingat itu, minta supaya diproses hukum. Seperti itu aja kasusnya. Polres apa Polsek? Polseknya Polsek. saya lupa ya, Polseknya daerah Jakarta Selatan seingat saya, betul kan? Nah, seperti itulah. Jadi kasusnya ini seorang wanita memposting tulisan, dilaporkan seorang laki-laki, akhirnya wanita itu masuk penjara. Anda yang menilai, ya. Oke. Kondisi Niki sendiri seperti apa, Bang? Baik, Nikinya baik. Mudah-mudahan dia membuat selamatan lagi, makan-makan pizza lagi atau bagaimana saya nggak tahu. Doain aja. Mungkin kemarin pizza, mungkin hari ini apa kita nggak tahu. Ada Boleh kan hari kita ini selamat? mau ke sana dong. Nah, saya sebentar lagi mau ke Niki. Saya sama Kak Fitri. Setelah itu, saya kasih informasi tentang keberadaan Niki. Oke. Bagaimana keadaannya dan semuanya. Kalau sekarang saya belum ketemu, sudah mulai hari apa. Ya. Siap. Silakan Anda di rutan. Saya nggak lama di rutan sama Kak Fitri. Setelah itu saya sampaikan apa yang Niki inginkan. Nanti bagaimana keadaan Niki, tambah kurus, apa tambah gemuk, nanti saya sampaikan. Apakah dia mempersiapkan juga lagi makan-makan lagi bersama teman-temannya sebagai bentuk untuk ngajak rame-rame kebersamaan. Nah, nanti saya sampaikan. Saya suruh sering-sering begitu, makan bersama-sama rame-rame. Bang, kalau misal memang ini istilahnya terus berlanjut gitu, kira-kira seperti apa Bang nasib dari anak-anak Niki sendiri gitu? Apa mungkin Anaknya, Anak-anak. kalau anak-anak doain aja, insya Allah nggak apa-apa. Ya, apalagi Loli sudah besar ya. Loli itu udah cukup dewasa, udah besar, bahkan juga bisa untuk mewakili mamanya. Insya Allah nggak ada apa-apa. Karena saya sudah sempat, sekali lagi saya katakan, sempat saya telepon Loli, kamu jangan terlalu khawatir ya. Mamamu itu bukan melakukan tindak pidana yang berbahaya. Mamamu hanya memposting tulisan, setelah itu dianggap sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Artinya ada orang merasa tercemar. Mamamu bukan teroris, Loli. Mamamu bukan pembunuh. Mamamu juga bukan melakukan tindak pidana narkoba.
baru dia paham. Jadi mamamu hanya menyuarakan sebuah kebenaran menurut versi Niki, dan dia menuntut ada sebuah proses hukum supaya proses hukum itu berjalan. Tapi akan di backup juga dengan Kak Fitri gitu. Oh, pasti, Kak Fitri itu ada beberapa anaknya itu sudah kayak anaknya Kak Fitri sendiri. Oke. Oke, Siap. sip. Oke, Nanti Bang kita tunggu